bagaimana Nabi SAW mengatakan kalau di tangan seseorang di antara kalian ada bibit tanaman dan dia tahu besok kiamat, tetap dia tancapkan. Selama masih ada kesempatan bagi seorang muslim, lakukan. Kesempatan belajar, kesempatan memperbaiki, kesempatan taubat, kesempatan meningkatkan, mengembangkan, silakan. Jangan pernah vakum, teman-teman sekalian. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selalu saja kalimat mulia, kalimat suci, kalimat yang sangat baik ini terucapkan dari lisan orang-orang beriman. Dan dia mengikuti pengucapan kalimat ini dengan penuh keyakinan bahwasanya Tuhannya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kalimat ini dan disyariatkan untuk diucapkan sebagai penyebab dia bisa berhubungan langsung dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala dan juga sekaligus penyebab akan bertambahnya nikmat. Dan seluruh nikmat ada berkisar di kalimat ini, yaitu alhamdulillah, baik itu nikmat kesehatan, kekuatan, ya, dan apa saja nikmat-nikmat yang lainnya. Dan di saat-saat seperti sekarang ini justru kita lagi sangat membutuhkan kalimat-kalimat yang seperti ini atau kalimat ini, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang masih diberikan kesehatan di masa-masa pandemi dan corona seperti ini. Ya, terlebih lagi di hari-hari sekarang ini makin memuncak. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat dari kita semua ya permasalahan corona ini, dan Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kehidupan normal lagi seperti biasa, dan semoga Allah memaafkan kesalahan-kesalahan kita semuanya yang menjadi penyebab cobaan ini datang. Kemudian selanjutnya kita panjatkan salawat dan taslim atau salam hormat kita kepada utusan Allah Subhanahu wa taala, manusia terbaik, manusia yang telah dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menutup risalah langit, dan syariatnya adalah syariat yang paling sempurna, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah memerintahkan kepada kita tentunya. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan ini biasa di Senin, setiap Senin kurang lebih pukul 13.00 sampai 14.00 kita akan membahas tema umum, dan kita terlepas dulu dari kajian kitab yang memang rutin kita selalu kerjakan setiap harinya. Dan teman-teman yang mengajukan agar ada jadwal untuk kajian umum biasanya kami letakkan di hari Senin ini. Dan hari ini insya Allah kita akan membahas masalah Islam dan produktivitas. Teman-teman sekalian, kalau kita ingin membahas tema ini sangat panjang lebar gitu. Tetapi saya ingin menitik beratkan poin-poin pentingnya. Bagaimana ya, Islam memerintahkan kita agar kita selalu produktif. Tidak pernah dalam Islam itu ada anjuran untuk bermalas-malasan, bersantai-santai. Malah sebaliknya. Sebagaimana Anda akan dengarkan ke depannya insya Allah cukup banyak dari Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi SAW yang semuanya berisikan motivasi agar bergerak. Bergerak. Melakukan ikhtiar-ikhtiar. Dan tidak ada kata-kata putus asa dalam Islam. Bahkan Imam Al-Dhahabi rahimahullah masukkan dalam kategori dosa besar kalau orang itu putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Islam memerintahkan setiap muslim agar selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan kalau kita bicara kebaikan berarti semua yang dianggap baik dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita bicara masalah kesehatan, kita dianjurkan agar menjaga makanan yang halal dan thayyib, ya. Masalah kebersihan, kita disuruh menjaga atau menggunakan pakaian yang selamat dari najis. Bahkan kita selalu, ya, sebelum ada corona pun kita sudah sangat dianjurkan agar selalu memperbaharui wudu. Wudu berarti mencuci tangan, telapak tangan 3 kali, kemudian diulangi lagi setelah kumur-kumur dan hidung dan wajah, juga mencuci lagi telapak tangan sampai ke siku, masing-masing 3 kali kanan dan kiri sebagaimana sudah Anda ketahui dalam wudu. Itu juga membasuh kepala, membasuh kaki. Berulang-ulang kita disuruh menjaga semua ini. Islam memotivasi kita untuk menggunakan hal-hal yang wangi, ya. Bagaimana kalau kita mau ke masjid disuruh pakai pakaian yang terbaik, ya. Bagi laki-laki menggunakan parfum, bagi perempuan tentu di rumah juga menggunakan mukena yang bersih, sejadah yang bersih,
Allah subhanahu wa ta'ala juga membuat fitrah kita secara alami. Kita ini tidak suka dengan bau yang busuk. Mata kita tidak suka dengan yang berantakan. Artinya kita akan suka sesuatu yang rapi, yang bersih. Itu alami, fitrahnya seperti itu. Dan seorang muslim dianjurkan agar mencapai tingkat tertinggi dari menjaga makanan, ya, dari menjaga pakaian, penampilan, ya, dari menjaga dan mengejar prestasi terbaik dalam masalah hal-hal duniawi pun, seperti misalnya titel akademik, ya, selama Anda masih mampu. Dan saya selalu memotivasi baik keluarga ataupun teman-teman kaum muslimin yang bergerak di lembaga pendidikan, pada saat mereka datang minta nasihat atau saran, maka saya mengatakan selesai S1 lanjutkan S2, selesai S2 lanjutkan S3. Usahakan maksimal mengejar titel akademik semampu mungkin, karena Islam menganjurkan itu, memotivasi agar seorang muslim mengejar prestasi tertingginya. Tinggal bagaimana dia tunggangin prestasi-prestasi ini, dia niatkan untuk mendapatkan manfaat yang terbaik, mencari ilmu yang bermanfaat, maka Allah SWT jadikan semua upaya dia atau juhud dia menjadi pahala. Begitu juga dengan masalah harta. Islam menolak sekali malas, dan kita tahu bagaimana Nabi SAW berlindung kepada Allah SWT dari sifat malas, ya. Baik itu dalam sholat, baik itu di doa zikir pagi petang, kita dianjurkan untuk berlindung daripada sifat malas ini. Kemudian juga kita dianjurkan agar memiliki harta dalam Islam. Bagaimana seseorang muslim dan muslimah itu memiliki harta, dan dengan harta itu dia bisa membeli, ya, surga. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli dari orang-orang beriman jiwa dan harta mereka dengan akan dibalas atau akan dibalas dengan surga, ya. Maka kita bisa dengan harta tersebut, contoh, dan ini sering kali kami berikan contoh dalam setiap kajian, kesempatan kajian, bagaimana kalau Anda pergi ke masjid sendirian, sholat misalnya, Anda dapat pahala Anda sendiri. Baik, bisa nggak kalau saya mau dapat pahala ekstra, Ustaz, saya ingin supaya pahala saya lebih banyak? Bisa, Anda bisa mendapatkan. Bagaimana caranya? Anda mengajak orang lain, ayo kita ke masjid yuk, ajak teman-teman, ajak kerabat misal. Maka semua pada ikut. Kalau Anda berhasil mengajak satu orang saja contohnya, maka Anda pada saat sholat, misalnya Anda mendapatkan angka 10 sholat. Misal, ini contoh saja, ya. Dan kita tidak pernah tahu nilai pasnya berapa Allah siapkan, tergantung daripada kadar keikhlasan seseorang. Baik, Anda dapat pahala. Tapi karena Anda mengajak teman Anda ini, maka Anda akan mendapatkan pahala ekstra. Yaitu, pahala yang didapatkan oleh teman ini Anda juga akan dapatkan. Secara otomatis itu. Jadi kalau Anda dapat 10, dia dapat 10, Anda akan dapat selain pahala Anda 10 juga mirip sama pahala dia, tanpa mengurangi dari pahala dia sedikit pun. Nah itu terjadi. Kalau Anda ajak 3 orang, 4 orang, 5 orang, sebanyak mungkin Anda ajak, maka akan lebih besar pahalanya. Ya. Ini motivasi untuk melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan. Baik, lebih jauh daripada itu teman-teman sekalian, ada orang yang mungkin tidak sempat hadir lagi di masjid itu, apakah memang karena sudah pindah kota, atau dia pindah rumah, alamatnya jauh, ya, atau mungkin dia sudah meninggal dunia. Cuman dia tetap panen pahala, bukan hanya sekedar, ya, 1 atau 2 orang, tapi seluruh orang yang sholat di situ. Kenapa? Karena orang ini yang membangun masjidnya dengan hartanya. Makanya baginda Nabi SAW, setiap kali mau berjihad, perang, beliau tidak langsung, ayo kumpul pasukan, berangkat langsung. Enggak. Pasti yang beliau lakukan yang pertama adalah memotivasi para sahabat untuk ngumpulin sedekah mereka di masjid dulu. Sampai sahabat berlomba-lomba, ada yang membawa emas, ada yang membawa perak, ada yang membawa sumbangan hewan-hewan tunggangan, unta, kuda, ada yang membawa pedang, perisai, segala macam lah mereka menyumbang. Setelah terkumpul semuanya, Nabi SAW baru membentuk pasukan kemudian melakukan perjalanan jihad. Ya. Dan juga dalam ayat-ayat jihad kita temukan banyak sekali firman Allah Subhanahu wa taala, bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta kalian dan dengan jiwa kalian, gitu kan. Dimotivasi seperti itu. Dari semua sisi kehidupan kita, semuanya dianjurkan dalam Islam untuk mengejar yang terbaik. Dan motivasi yang sangat luar biasa, ya, ini teman-teman sekalian, itu terdorong dan bisa lebih besar lagi kalau kita hubungkan dengan masalah akhirat. Artinya, saya rapi,
saya menjaga kesehatan, saya mengejar titel akademik, saya mengejar prestasi, punya perusahaan, punya harta yang banyak. Dan itu semua kita gunakan untuk mengejar apa yang Allah janjikan di akhirat nanti. Ya, maka akan ada ekstra hal yang luar biasa gitu. Di dunia saja kalau orang cuma niatkan tidak ada hubungan sama akhirat, dia tidak niatkan pahala, dia hanya sekedar mengejar dunia, dia udah dapat apa yang dia inginkan di dunia. Tapi kalau seorang muslim dianjurkan justru menghubungkan itu dengan masalah akhiratnya, sehingga menjadi motivasi yang sangat besar sekali. Ya, jadi nggak ada vakum dalam Islam, harus selalu aktif, bergerak, produktif. Ya. Baik teman-teman sekalian, coba Anda ikuti beberapa ayat-ayat Al-Quran berikut ini. Semoga ini bisa menjadi motivasi yang baik ya buat kita semuanya. Anda bisa lihat ya, dalam surah Al-Insyirah. Coba dibuka di aplikasi Al-Quran ya, di handphonenya, surah Al-Insyirah, surah nomor 94 ayat 7-nya. Ayat 7 ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang sangat pendek, Anda juga sudah hafal ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa idza faragta fansab. Hai Muhammad, kalau kau sudah selesai mengerjakan satu perbuatan, maka kerjakanlah perbuatan atau bekerja keraslah untuk berbuat lagi. Jadi nggak ada, ya, setelah kamu selesai istirahatlah. Nggak seperti itu. Anjurannya bukan itu. Anjurannya setelah selesai kerjakan lagi. Setelah selesai kerjakan lagi. Bahkan dalam ayat ini fansab artinya, kalau Anda lihat terjemahannya di situ, bekerja lebih keras lagi, lebih giat lagi. Ya. Seorang mukmin menikmati itu. Dia menikmati bekerja kerasnya. Dan dia niatkan ibadah kepada Allah Sang Pencipta. Kemudian juga dalam surah Al-Baqarah, ayat ini yang akan kita bacakan sebentar lagi, ini terulang di dua tempat. Di Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 148. Kalau Anda mau catat bisa Anda catat. Dan juga dalam surah Al-Maidah surah nomor 5 ayat 48. Yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini potongan ayat ya. Al-Baqarah 148 dan Al-Maidah 48. Ini potongan ayatnya kita ambil. 2 kali terulang kalimat ini, fastabikul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Apa tadi yang kami sudah ucapkan di awal itu kebaikan semua kan? Semua kebaikan, di mata manusia kebaikan, dan di dalam pandangan agama juga adalah sebuah kebaikan. Ya, menjaga kebersihan, kerapian, kesehatan, ya, kemudian prestasi dunia supaya memang dia juga memiliki kedudukan di masyarakat, ya, dia bisa mengharumkan namanya, dia juga memiliki harta. Ini semua adalah kebaikan. Masuk dalam umumnya makna fastabiqul khairat. Dan bisa juga sebagian ahli tafsir menyinggung memaknakan fastabiqul khairat, bisa maknanya berlomba-lomba dengan tidak membuang-buang waktu, tidak menyia-nyiakan waktu, ya, terus produktif. Bagaimana seseorang itu selalu bergerak. Ya, ini makna yang luar biasa sekali gitu, ya, dari ayat ini tentunya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mutaffifin, surah nomor 83 ayat 26. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan masalah surga, ya, yang memang menjadi target utama setiap muslim, sehingga apapun yang dia kerjakan di dunia ini pasti dia hubungkan dengan masalah akhiratnya di surganya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Mutaffifin surah nomor 83 ayat 26. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Pada yang seperti itulah seharusnya setiap orang berlomba-lomba, bersaing. Dan memang saya katakan tadi target utama seorang muslim adalah akhiratnya. Maka apa yang dia kerjakan di dunia ini untuk akhiratnya. Jadi dia selalu produktif di dunia ini karena dia berpikir akan ada balasan di sana. Ya, makanya teman-teman kita selalu ulangi kan, sholat selalu satu hari kita ulangi sampai kita 5 kali, kemudian kita ulangi lagi besoknya, kita ulangi lagi lusanya. Selama kita hidup kita selalu lakukan. Sedekah tidak cukup dengan hari ini, tapi kita akan lakukan selama kita hidup. Dalam hadis Bukhari kata Nabi SAW, kalau tiba di pagi hari, ya, di mana anak Adam hidup, maka pada saat itu ada 2 malaikat yang Allah turunkan. Yang satu mengatakan, ya Allah lapangkan rezeki orang yang bersedekah. Artinya setiap hari kita mengejar doa ini kan.
Dan yang satu lagi mengatakan binasakan orang yang bakhil atau pelit. Seperti itu motivasinya, luar biasa gitu. Ya, bagaimana motivasi ini sangat besar sekali. Kemudian teman-teman sekalian, juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ini ayat yang sangat memotivasi kami tentunya, saya pribadi ya. Saya ingin berbagi sama teman-teman. Al-Imran surah nomor 3 ayat 133. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan dibuka Al-Imran 133 ya. Surah nomor 3 tentunya. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian. Sari'u, berlomba, bersegera. Apa yang Allah suruh kita? Bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu. Jadi kalau kamu dulu suka lalaikan waktu, kamu malas-malesan, kamu banyak buat dosa, sekarang bersegera, tobat ya, tinggalin dah. Berubah. Ayo produktif. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga. Surga tidak akan dimasuki kecuali orang yang berbuat kebaikan. Orang yang terus memiliki prestasi yang terbaik di dunia. Ya. Yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Untuk orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi ini ada motivasi yang sangat luar biasa gitu. Anda lihat cirinya mereka. Siapa sih yang dimaksud di sini? Ayat 134-nya. Ya. Yang penghuni surga ini. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya. Bagaimana Anda bisa nafkahkan kalau Anda tidak punya harta? Bagaimana bisa Anda sedekah kalau Anda tidak kaya? Gitu kan? Bisa tapi kecil. Beda dengan kalau orang kaya, setiap saat dia bisa transfer dari atas ranjangan pun bisa transfer sekian puluh juta, ratusan juta, miliaran ke yayasan sosial untuk anak yatim, bangun masjid. Dia bisa menggali sumur, dia bisa melakukan banyak kegiatan karena hartanya melimpah. Orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, di masa-masa corona seperti sekarang. Jangan Anda katakan, oh sekarang ini usaha lagi macet, lagi susah. Justru di saat sekarang Anda bersedekah. Puncaknya itu pada saat ini. Dan orang-orang yang menahan amarahnya, padahal dia bisa melampiaskan, itu kadhiminal ghaidh ya. Jadi dia orang yang tidak terbawa dengan arus dendam gitu kan. Dan Allah dan juga orang yang suka memaafkan orang lain dan orang yang suka memaafkan orang lain dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Allah ya menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Kemudian 135-nya walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa ma yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji, mabuk-mabukan, mencuri, menipu, berzinahan, melakukan banyak kesalahan atau menganiaya diri mereka sendiri, maksudnya ini perbuatan dosa karena dia akan mencelakakan dirinya. Lalu memohon ampun kepada dosa, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Artinya mereka segera taubat. Kemudian mereka sekarang produktif. Mereka beramal saleh. Karena orang yang beramal saleh itu produktif kan. Sholat, puasa, bersedekah, jumlah orang sakit, antar jenazah. Kan produktif dia. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji itu. Sedang mereka mengetahuinya. Ya. Lalu 136-nya Allah menjanjikan. Ulaika jaza'um magfiratu min rabbihim wa jannatun tajri min tahtil anharu khalidina fiha. Wa ni'ma ajrul amilin. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai sedang mereka kekal di dalamnya dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal ya. Begitu juga teman-teman sekalian, mirip dengan ayat ini kalau Anda lihat dalam surah Al-Hadid ya, ayat 21. Surah Al-Hadid ayat 21. Anda bisa baca atau Anda bisa dengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Sabiqu. Ini Al-Hadid ayat 21. Sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ardi uiddat lilladina amanu billahi wa rusulih.
Uiddat lilladzina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha'u wallahu dzul fadlil azim. Artinya, berlomba-lombalah kamu mendapatkan ampunan dari Rabbmu dan surga yang lebarnya selebar langit dan bumi yang disediakan bagi orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Ya. Kita dengarkan apa kata Asy-Syaukani tentang ayat ini. Ya. Rahimahullah, berlombalah menjadi yang terdepan dalam beramal soleh yang menyebabkan datangnya ampunan dari Rabb kalian, serta bertobat atas maksiat yang kalian perbuat. Yang dimaksud dengan berlomba terdepan dalam beramal soleh, amal soleh semuanya baik. Ya. Jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, bersedekah, bantu orang susah, ya, memaafkan, semuanya kan amal baik. Kita disuruh berlomba-lomba di situ. Gak ada lagi waktu bagi seorang muslim itu untuk malas-malesan, ya, pelit, dendam, putus asa, gak ada semua itu. Dalam kamus seorang muslim, semua yang ada adalah motivasi. Semuanya. Sebesar apapun bahkan dosa yang kita lakukan, Allah subhanahu wa ta'ala akan memaafkan selama kita mau kembali. Meninggalkan amal-amal buruk kita itu, maka kita bisa mendapatkan meraih apapun. Ya. Banyak sekali di kisah para sahabat, para orang-orang soleh terdahulu, mereka masa lalunya kelam. Semuanya pelanggaran-pelanggaran kalau dalam pandangan agama. Tapi karena mereka mau kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mereka mau melakukan perbuatan baik, mereka mau produktif di amal baik ini, maka Allah terima mereka. Umar bin Khattab dulu pemusuh Islam, memerangi kaum muslimin di Mekah. Tapi Allah berikan hidayah, kemudian dia rangkul, dia ambil hidayah itu, sampai Allah bukan cuma sekedar menerima keislaman dan taubat dia, Allah jadikan dia salah satu dari raja muslimin, bahkan menjadi mertua Nabi SAW. Kemudian dijamin masuk surga dan terus menjadi suri tauladan di lisan orang-orang beriman tentang keadilannya, tentang kesolehannya dan segala macam hal. Syekh Sa'di rahimahullah, salah satu ahli tafsir, juga berkata, Allah memerintahkan untuk berlomba-lomba dalam meraih ampunan Allah, ridhonya dan surganya. Ini semua bisa diraih jika seorang melakukan sebab untuk mendapatkan ampunan dengan melakukan taubat yang tulus, istighfar yang bermanfaat. Maksudnya meninggalkan masa lalunya kan, karena kan dosa-dosa ini semua tidak jelas buruk. Semua yang dilarang dalam agama ya, malas, menipu, berbohong, semua ini tidak baik. Maka dia tinggalkan semua itu, istighfar. Menjauh dari dosa dan jalan-jalannya, sedangkan berlomba untuk meraih ridha Allah dilakukan dengan melakukan amalan soleh dan semangat menggapai ridha Allah selamanya, bukan sesaat, istiqomah terus. Kemudian sibuk menggapai ridha Allah, ya, atau bentuk daripada menggapai ridha Allah itu dengan berbuat kebaikan dalam beribadah kepada Sang Pencipta dan berbuat kebaikan dalam bermuamalah sesama makhluk. Ya. Jadi ini hal-hal yang luar biasa gitu. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah juga berkata, para sahabat memahami bahwa mereka harus saling berlomba untuk meraih kemuliaan di surga. Mereka berusaha menjadi terdepan untuk menggapai derajat yang mulia tersebut. Oleh karena itu, jika di antara mereka melihat orang lain mendahului mereka dalam beramal, mereka pun bersedih karena telah kalah dalam hal itu. Inilah bukti bahwa mereka selalu berusaha untuk menjadi yang terdepan. Ini tidak ada hubungan sama riya ya. Tidak ada hubungan sama riya sama sekali. Jadi kalau kita melihat ada orang bangun masjid, kemudian kita ingin juga berlomba sama dia, kita juga ingin bangun masjid, selama niatnya agar kita ya mendapatkan pahala sebagaimana dia dapat, nggak ada masalah. Kecuali memang Anda riya. Riya dalam arti kata Anda memang sengaja mengatakan, oh itu orang bangun masjid, supaya saya juga dipuji. Itu lain. Itu nggak ada dalam kamus seorang muslim. Riya itu nggak ada. Karena dia tahu dengan riya, kata Nabi SAW, al-yasiru minar riya syirk. Sedikit saja riya sudah cukup jadi syirik. Jadi nggak perlu kita riya. Untuk apa riya? Untuk apa dipuji sama orang? Nggak perlu. Jangan juga orang teman-teman tidak melakukan amal soleh karena takut riya. Ini bahaya ini. Banyak orang begitu. Dia nggak mau melakukan amal soleh, nanti saya riya. Loh, terus kapan mau beramalnya? Gitu. Sementara belum tentu peluang yang sama terulang. Kan sering kali begitu. Tidak pergi haji, tidak pergi umroh. Kenapa? Nanti takut riya. Loh, terus
Kapan mau tidak riaknya kira-kira? Susah, gitu kan? Jadi tinggal bagaimana kita kontrol supaya kita jangan riak, itu saja sebenarnya. Hasan Basri berkata rahimahullah, jika engkau melihat orang lain mengunggulimu dalam hal dunia, maka kalahkan dia dalam hal akhirat. Berarti kan ada motivasi ini kan? Kalau kita bisa mengungguli orang lain dalam hal dunia dan hal akhirat, bagus. Tapi ingat, tidak ada hubungannya dengan riak. Jangan riak. Kalau riak itu kan karena mau dipuji oleh orang. Enggak. Kita hanya termotivasi, kenapa dia bisa, saya nggak bisa. Gitu. Jadi kita selalu berusaha produktif. Karena memang teman-teman, derajat di surga sangat tinggi persaingannya. Sebagaimana dari ayat-ayat yang sudah kita bacakan. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun fassabiqul khairat. Maka pada hal itulah orang berlomba-lomba. Ayo berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena memang derajatnya jauh di surga nanti. Kalau orang malas-malasan. Pernah dalam hadis yang sahih, Nabi SAW jalan bersama para sahabat, lalu mereka melihat bintang yang sangat gemerlapan di atas langit sana. Nah pada saat mereka sedang melihat itu, kata Nabi SAW, nanti kalian di surga akan melihat juga istana-istana orang-orang di surga yang seperti kalian lihat bintang-bintang itu. Artinya kita hanya bisa lihat bintang gemerlapan. Cuma kita tidak tahu apa, bagaimana fasilitasnya, seindah apa istananya, kita tidak tahu. Lalu kata para sahabat yang memahaminya, ya Rasulullah, apakah itu istanahnya para nabi-nabi? Sehingga kami tidak mungkin menjangkaunya. Karena bayangkan kita kayak di bumi, melihat bintang-bintang itu. Betapa jauhnya, tapi kita bisa lihat mengkilat cahayanya gitu. Kata Nabi SAW, tidak. Demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggamannya, itu adalah istana orang-orang saleh. Dari umatku, dari umat Islam. Mereka bisa meraih derajat itu. Bagaimana caranya? Ya memperbanyak amal. Sibuk dengan amal yang baik di dunia. Gitu kan? Seperti itu yang mereka lakukan. Wahib bin Ward berkata, jika engkau mampu tidak ada yang bisa mengalahkanmu dalam hal akhirat, maka lakukan. Terus bersaing dalam hal-hal yang baik. Kita tidak mau supaya dipuji orang. Tapi kita tidak mau dikalahkan. Kenapa orang ini bisa lakukan, saya tidak bisa lakukan. Orang lain sebarkan buku, kita sebarkan buku juga. Lakukan dengan ikhlas karena Allah. Ya. Jadi kita pekah ya, memang sensitif. Kalau ada orang, dia melakukannya hanya karena dia mau dipuji oleh orang, ya sudah dia jadi riya. Tapi kalau tidak, dia hanya tidak mau nanti di akhirat, tidak dapat kesempatan meraih derajat di surga hanya karena ketinggalan peluang, maka itu hal yang positif. Itu yang dibolehkan. Maksud dalam makna tadi, fassabiqul khairat. Berlumba-lumba dalam kebaikan. Begitu juga sebagian salaf berkata, jika engkau mendengar ada yang lebih taat kepada Allah darimu, seharusnya engkau bersedih karena telah kalah dalam hal itu. Jangan mau kalah dalam hal-hal yang baik. Motivasi diri kita. Gitu kan? Motivasi. Dan ibadah selama kita punya peluang untuk bisa meningkatkan kualitas dan kuantitasnya, lakukan. Jangan tidak gitu. Ya. Itu juga makna daripada bayangkan motivasi tertingginya. Kita di dunia sudah kejar prestasi terbaik ya. Misalnya Anda jaga kesehatan, Anda jaga makanan yang berkualitas. Asal tidak mubazir boleh. Ya, Anda masuk supermarket, ada anggur kualitas A 200.000, ada anggur kualitas B 100.000. Anda kalau punya kemampuan beli yang beli yang A, yang kualitas yang paling bagus 200.000, dan Anda niat menikmati apa yang Allah berikan tanpa tabzir, bukan berlebihan. Bukan cuma suami istri berdua lalu beli 100 kilo, enggak. Sekilo, 2 kilo, Anda nikmati, itu bagian daripada Islam. Nabi SAW pernah mengingatkan sahabat yang duduk di masjid, lalu pakaiannya berantakan. Kata Nabi SAW, kau punya harta enggak? Dia bilang, ada ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, apa hartamu? Dia bilang, harta saya Rasulullah, saya punya kuda, saya punya unta. Disebutkan beberapa jenis harta. Kata Nabi SAW, kalau gitu mana kau dari bekasnya nikmatnya Allah pada dirimu? Kok enggak kelihatan kau ini seperti orang yang punya kemampuan? Artinya kita boleh punya mobil yang bagus, rumah yang bagus, tapi jangan tabzir. Itu saja poinnya. Jangan berlebihan. Jangan juga untuk pamer-pamer, untuk sombong. Tidak usah masuk ke bab itu. Kita untuk menikmatinya. Tidak ada larangan dalam Islam. Nabi SAW tidak mengumpulkan semua istri dalam satu rumah. Tapi setiap istri punya rumah, walaupun tidak besar. Nabi SAW punya unta, punya tunggangan. Ummahat Mu'min disiapkan. Rumah mereka, rumah para Ummahat Mu'min, kalau kita baca, Aisyah punya pembantu, Musalamah punya pembantu, Saudah punya pembantu, Maimunah punya, ada pembantu-pembantu mereka. Di rumah yang Nabi SAW siapkan. Jadi bukan tidak boleh dalam Islam.
Di dunia kalau kita kejar prestasi ini, kita produktif teman-teman, dan kita hubungkan dengan niat baik, karena ingin menjaga kesehatan, karena Allah amanahkan badan ini, kita pakai baju yang bagus, kita makan makanan yang berkualitas, semua karena kita ingin menikmati nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita pakai mobil yang bagus, kita punya rumah yang bagus, semua karena kita ingin menikmati apa yang Allah amanahkan, tapi tidak tabdzir. Bukan untuk sombong-sombong, bukan mubadzir, bukan untuk sombong-sombongan, maka tidak ada larangan dalam masalah ini. Justru kita nikmati di dunia, dan di akhirat Allah mengatakan, setelah bilang berlumba-lumbalah kalian, Allah mengatakan, wa jannatin arduha ka ardis sama'i wal ard. Dan kejar itu ya, untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Di dunia sudah nikmat, di akhirat juga dapat kenikmatan. Ya? Ini jelas sekali gitu teman-teman sekalian. Motivasinya luar biasa gitu ya. Kemudian teman-teman sekalian juga kita lihat bagaimana para sahabat dalam mengejar motivasi-motivasi seperti ini. Tentu mereka dahulukan akhirat ya. Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, terkenal sahabat yang terkaya di Madinah ya, karena memiliki setengah kebun kurma Madinah milik beliau radhiyallahu anhu. Beliau pernah berdoa kepada Allah, ya Allah muliakanlah hambamu ini, muliakanlah aku dengan banyak bersedekah. Pintu itu yang beliau minta gitu kepada Allah. Dan Allah limpahkan rezeki yang luar biasa. Dia punya gudang di rumahnya yang dia tumpuk hartanya di situ, dan dia bilang sama anaknya, dia bilang Qais, ingat saya nama anaknya, hai Qais, ya, kalau tiba pagi hari, ambil dari hartanya sedekahkan. Tiap hari mereka sedekah. Ayah dan anak ini mengiklankan dari atas rumahnya, hai penduduk Madinah, hai muslimin, siapa yang butuh bantuan silakan, siapa yang butuh gandum, butuh madu, butuh keju, ambil silakan. Dan beliau sempat Allah Subhanahu wa taala bukakan peluang-peluang yang lain lagi yang mungkin orang jarang berpikir, tapi karena rutinnya bersedekah maka Allah bukakan peluang itu. Maka dia berpikir sama anaknya, peluang amal apa lagi yang belum kita lakukan nih? Maka mereka melihat ada celah dalam mengutangkan orang. Mereka buka pintu mengutangkan orang. Siapa yang butuh utang silakan datang. Mereka pernah dalam satu riwayat punya 80 ribu dirham atau dinar gitu ya. Saya lupa dalam riwayat, tapi banyak sekali harta itu. Mereka buka peluang. Siapa yang mau utang silakan. Maka datanglah orang-orang pada utang sama mereka. Utang. Sampai habis harta itu. Nah, mereka biarkan dalam kondisi utang. Supaya mereka mendapatkan pahala mengutangkan orang. Kan gitu. Nah, pada saat itu ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang mengutangkan orang lain ya, atau memberikan tenggang waktu, atau memaafkannya, maka dia akan dapat naungan Allah pada hari kiamat. Tidak ada naungan kecuali naungannya. Di saat hari H kesepakatan akan dibayar, kalau orang-orang itu datang membawa, ini saya mau bayar utang saya, maka mereka mengatakan, kami tidak akan pernah menerima lagi apa yang sudah kami keluarkan karena Allah. Sudah dimaafin. Jadi dia biarkan jeda waktu misalnya setahun atau beberapa bulan itu utang. Begitu mau dibayar, udah dimaafin. Begitu. Jadi supaya mendapatkan pahala bersedekahnya, dapat pahala mengutangkan orang, dapat pahala memaafkan utang orang. Banyak sekali celah. Begitu luar biasanya mereka berlumba-lumba untuk itu. Ya. Dan ini tidak mungkin teman-teman dilakukan kalau orang tidak punya kemampuan gitu ya. Kemudian juga teman-teman sekalian kita lihat bagaimana ya, hadis yang masyhur ya, yang bisa menjadi motivasi kepada kita. Seharusnya kita selalu produktif, dan kita harus garis bawahi teman-teman, kalau waktu kita sama, kita sama-sama punya 24 jam, kita sama-sama punya 2 mata, punya 1 hidung, ya, punya 2 tangan, punya 2 kaki, sama. Beda di casing, iya, casingnya beda. Yang ini putih, yang ini hitam, yang ini tinggi, yang ini pendek, yang ini Arab, yang ini Cina, yang ini bule, yang ini hitam dari Afrika. Tapi fasilitasnya sama dikasih sama Allah SWT. Dan Allah menguji hambanya. Allah katakan dalam surah Al-Mulk, yang anda sudah hafal ayat keduanya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian. Siapa yang terkadang yang mau menunjukkan yang terbaik. Artinya, Allah tidak akan batasi seseorang untuk produktif, untuk menjadi orang yang paling berprestasi. Tinggal bagaimana tanda kutip kita niat yang baik, tekad yang baik, lalu kita order kepada Allah, minta Allah berikan taufiknya. Banyak orang kemarin naik sepeda bahkan jalan kaki, sekarang sudah pakai mobil Mercy. Banyak terjadi. Ya kan? Berubah total. Ada orang yang tadinya cuma ngontrak kos-kosan, sekarang bisa punya rumah, bahkan punya beberapa rumah. Karena mereka mau produktif, mau bergerak, dan mereka hubungkan itu dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan mereka pintu rezeki.
Ya. Nah, dalam sebuah riwayat ini riwayat yang sahih tentunya, diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 595 ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, wa hadha hadithun Qutaibah anna al-fuqara muhajirin atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu dhahaba ahlud duthuri bid darajatil ula wan na'imil muqim. Bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, dan ini hadis dinukil dari Qutaibah radhiyallahu anhu, bahwa ada orang-orang fakir dari kalangan muhajirin. Muhajirin orang-orang yang mulia dari Mekah gitu kan. Mereka mendatangi Nabi SAW lalu mereka berkata, sesungguhnya orang-orang kaya telah memborong derajat-derajat yang tinggi di surga. Ya. Dan juga mereka akhirnya mendapatkan ketinggian derajat, ya, kenikmatan yang abadi nanti di surga. Orang-orang kaya, tentu Anda sudah bisa paham. Kenapa? Karena harta mereka kan. Faqala wa madzak, kata Nabi SAW, kenapa kalian berkata seperti itu? Apa maksudnya? Qalu yusalluna kama nusalli. Karena mereka sholat sebagaimana kami sholat, artinya sama pahalanya dong, secara rasional gitu kan. Wa yasumuna kama nasum, lalu mereka berpuasa sebagaimana kami puasa. Artinya sama juga nih. Wa yatasaddaquna wa la natasaddaq wa yu'tiquna wa la nu'tiq. Cuma saja ya Rasulullah, mereka sibuk bersedekah, kami nggak bisa bersedekah karena kami miskin, kami nggak punya harta. Dan mereka bebasin budak, kami nggak bisa bebasin budak karena nggak ada harta juga. Gitu. Artinya ada celah pahala mereka lebihi kami. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, afala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabakakum wa tasbikuna bihi man ba'dakum wa la yakunu ahadun afdalu minkum illa man sana'a mithla ma sana'tum. Kata Nabi SAW, mau nggak aku tunjukkan ya, kepada kalian sesuatu yang karenanya kalau kalian lakukan, kalian bisa menyusul orang-orang yang mendahului kalian dari kebaikan. Kalian bisa menyamai pahala-pahala mereka. Dan kalian bisa mendahului kebaikan orang-orang sesudah kalian. Orang-orang yang datang lahir pun nanti kalian bisa kalahkan pahala mereka. Dan tidak seorang pun lebih utama daripada kalian kecuali orang yang berbuat yang sama. Maka tentu kalau Anda pun hadir pada saat itu Anda akan menjawab yang sama ya. Apa kata para sahabat? Kalau bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah Allah, kami mau, pasti nggak, masa kamu nggak mau gitu kan? Qala tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmanuna dubura kulli salatin 33 marrah. Kalian bertasbih, bertakbir, bertahmid, subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah, setiap kali habis sholat 33 kali. Qala Abu Salih faraja fuqara muhajirin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Salih berkata, maka orang-orang fakir ini mengamalkan, lalu kemudian mereka kembali lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa waktu setelah itu. Nah, mereka sudah amalin nih. Faqalu sami'a ikhwanuna ahlal amwali bima fa'alna fafa'alu mithlahu. Ya Rasulullah, orang-orang sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami yang kaya-kaya itu dengar juga amalan ini, mereka juga amalkan. Faqala Rasulullah SAW, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Maka seakan-akan mereka mau mengatakan, ya Rasulullah, ajarin lagi kami yang lain dong, gitu kan? Karena ini sudah diketahui juga sama orang kaya nih. Kata Nabi SAW, itu kelebihan karunia yang Allah berikan kepada siapa yang dia inginkan. Jadi, orang-orang yang punya prestasi bagus di dunia, lalu dia tunggangi untuk akhiratnya, dia dapat ekstra pahala. Jangan bermalas-malasan, hai muslim. Ya. Muhammad bin Ali Asy-Syaukani rahimahullah berkata, seorang hamba dilebihkan dari yang lainnya sesuai dengan kehendak Allah. Tidak ada yang mungkin dapat menghalangi pemberian Allah dan tidak mungkin ada yang dapat memberi apa yang Allah halangi. Ketahuilah bahwa kebaikan seluruhnya berada di tangannya. Allah yang benar-benar maha mulia, maha pemberi dan tidak kikir. Artinya, Anda tinggal bagaimana memaksimalkan ya kesempatan-kesempatan untuk mendapatkan pahala ini luar biasa. Allah SWT mudahkan. Ya.
Asal Anda mau saja. Anda juga bisa melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang suka sibuk dengan kebaikan. Dan kebaikan maksud tadi semuanya ya. Ya, menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, menjaga prestasi dunia yang tadi sudah kita sebutkan, pendidikan, apa saja, harta. Yang penting tentu ada konsepnya 5 huruf halal ya, dan dibolehkan dalam syariat. Kalau haram, maka tidak masuk dalam bahasan kita. Perhatikan apa kata Allah dalam surah Al-A'raf, surah nomor 7 ayat 56. Surah nomor 7 ayat, ya, surah nomor 7 ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, di akhir ayat, inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang yang selalu berbuat kebaikan. Selalu berbuat kebaikan, gitu, ya. Baik teman-teman sekalian, saya akan coba bacakan apa yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Ali Al-Asqar. Ada satu tulisan yang sangat menarik, judulnya Al-Amalus Salih Ya Ibadallah. Berbuatlah wahai amal saleh hamba-hamba Allah, gitu ya. Jadi diterbitkan di Saudi dan disebarluaskan tulisan ini tentunya dalam bentuk sebenarnya dia dalam bentuk matwiyat ya, lembaran yang dilipat dan dibagi disebarluaskan di masjid-masjid supaya orang bisa ambil dan mudah dibaca gitu. Saya akan coba lihat apa yang beliau bahasakan ya dalam tulisan ini. Al-mal fi hakikatihi la yutlab li dhatihi wa innama yutlab li annahu wasilatun li ghairihi. Harusnya seseorang memahami harta itu bukan dicari untuk hartanya, tetapi dia dicari untuk menjadi perantara dalam hal perbuatan yang lain. Mimma ya'ti bisababihi min manfaatin aw maslahah. Dari yang bisa mendatangkan manfaat ataupun maslahat. Wal wasilatu yanaluha al-madhu wa yanaluha al-dham biqadri atau bimiqdar ma yatawassal ilaihi bihi wa ma tusilu hiya ilaihi. Dan penggunaannya nanti atau perantara atau mekanisme cara untuk menunggangi itu bisa baik bisa buruk gitu kan, tergantung bagaimana orang menggunakannya. Kata beliau, al-mal kas-silah, harta itu prestasi dunia juga seperti pedang. In kana fi yadi mujrim qatala bihil abriya wad du'afa. Kalau dia berada di tangan seseorang yang rusak, maka akan menjadi senjata untuk membunuh orang-orang yang ya, baik-baik, orang yang baik ataupun orang-orang yang lemah dibunuh. Wa in kana fi yadi mujahid munadil dafa bihi an dinihi wa nafsi wa ahlihi wa watanihi. Nah, kalau dia berada di tangan seorang mujahid, maka dia akan sangat bermanfaat. Maksudnya seorang mukmin yang baik, ya, yang terus bermujahadah terhadap dirinya. Bagaimana dia memaksakan diri untuk selalu beramal saleh dan meninggalkan hal-hal yang buruk. Yang dia gunakan harta itu akhirnya untuk membela agamanya, untuk memenuhi kebutuhan dirinya, keluarganya, bahkan negaranya. Wanzur ila qawlihi ta'ala, ila qaulullahi subhanahu anil mal. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman tentang harta ini di dalam surah Al-Lail. Ya. Beliau angkat surah Al-Lail, ayatnya ayat 11 ya. Ya, coba kita buka surah Al-Lail dulu. Dari ayat 5-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa amma man a'ta wattaqa. Adapun orang yang memberi hartanya jalan Allah dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik atau surga, fa sanuyassiruhu lil yusra, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Jadi jalan yang mudah artinya di dunia ini dia akan mudah untuk mendapatkan apa yang bisa untuk yang dia tunggangi untuk meraih apa yang di akhirat. Wa amma man bakhila wastagna. Adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, tidak mau berbagi sama orang, tidak mau bersedekah, wa kadzdzaba bil husna, mendustakan pahala terbaik. Ini al-husna artinya surga ya, pahala terbaik ini surga. Fa sanuyassiruhu lil usra, dan kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar. Ya, ini yang diangkat oleh beliau ya. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda.
Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Jadi artinya harta itu kata beliau dikejar boleh, bagian daripada agama. Tetapi teman-teman harus berada atau ditunggangi benar-benar dia sebagai penyebab untuk mendapatkan yang terbaik apa yang sudah Allah janjikan. Ya. Karena kalau orang bukan targetnya akhirat, bukan targetnya ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan sibuk mengumpulkan harta tanpa dia pikirkan untuk mengeluarkannya, sehingga dia meninggal pun menumpuk harta tersebut dan tidak ada manfaatnya bagi dia. Kalau kata beliau, al-mal fi haddi dzatihi khairun wa ni'matun min Allah. Harta itu sebenarnya adalah kebaikan dan juga nikmat dari Allah. Wa bihi qiyamu masalihal ibad, dan dengannya kehidupan para hamba-hamba bisa berjalan. Lakin tasarruful insan fi hadzal mal qad yukhrijuhu min hadhihi al-khairiyyah ila diddiha. Tapi kebanyakan orang dalam mengelola harta ini yang membuatnya keluar daripada tujuan utama tadi, yaitu adalah dia sebuah nikmat, ya, sehingga muncul hal yang berlawanan. Fal malu min a'zamil fitan allati yubtala bihi al-insan. Harta itu bisa kalau disalahgunakan justru menjadi fitnah yang besar bagi seseorang. Ya, dia gunakan justru untuk memerangi agama Allah, ya, untuk membunuh, untuk menipu, untuk berzina, untuk mabuk-mabukan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Anfal ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allah indahu ajrun 'azim. Ketahuilah bahwasanya harta dan anak kalian adalah fitnah dan Allah memiliki pahala yang besar. Maksudnya jangan sampai gara-gara harta tersebut kamu lalai dari ibadah, kamu enggak tunggangi harta itu sebagai wasilah atau perantara untuk justru mendapatkan yang terbaik di akhirat. Dan juga anak-anakmu, anak-anak juga bisa saja menjadi penyebab orang lalai dari ketaatan kepada Allah SWT, maka jadi fitnah. Tapi kapan ditunggangi kedua ini, harta dan keturunan, ya, agar kita lebih dekat kepada Allah SWT, maka akan jadi baik dia. Wa ma'a dzalika faqad hathal Islam وَمَا ذَلِكَ فَقَدْ حَثَّ الْإِسْلَامُ الْمَرْءَ عَلَى جَمْعِ مَا يَقُوتُ بِهِ أَهْلَهُ وَإِيَالَهُ مِنَ الْمَالِ الْحَلَالِ. Dan Islam telah memotivasi seseorang untuk mengumpulkan harta yang dia bisa gunakan untuk memenuhi kebutuhan dia, keluarganya dan keturunannya dari harta-harta yang halal. Qala sallallahu alaihi wasallam di Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi SAW bersabda kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Kita sekarang mulai masuk lebih dalam bagaimana motivasi dalam Islam untuk menjadi orang yang berprestasi, produktif, ya, dalam semua sisi. Tapi di sini disinggung tentang masalah harta. Karena biasanya kan tujuannya orang bekerja kantor agar punya harta, tujuannya orang bisnis agar punya harta, gitu kan. Jadi harta yang dibahas. Pernah Nabi SAW bersabda kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, "Innaka intadhar warathataka agniya'a khairun laka an tadharahum a'ilan yata'affafuna an-nas. Khairun laka an tadharahum 'alatan yatakaffafuna an-nas." Hadits ini muttafaqun alaih atau riwayat Bukhari Muslim. Artinya, sesungguhnya engkau meninggalkan keturunanmu kaya raya lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam kondisi miskin, mereka mengemis pada orang-orang. Bagaimana kita bisa tinggalkan harta yang cukup buat turunan? Ya tentu dengan kita punya harta semasa hidup, sehingga kita bisa tinggalkan buat mereka yang mencukupi kebutuhan mereka. Begitu juga Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang riwayat Ahmad dan juga Muslim, "Kafa bil mari ithman an yudayya man yakutuh." Sungguh besar dosanya orang yang membengkalikan apa yang wajib dia nafkahkan. Bagaimana kita bisa membiayai istri, anak, teman-teman sekalian, kalau kita nggak punya harta? Bahkan bisa menjadi dosa kalau kita melalaikan masalah ini. Dan ini berlaku bagi semua muslim motivasinya. Kemudian beliau mengatakan, Ja'al Islam hathan al-insan ala talab hadal mal bit tariqil masyru'. Islam telah datang memotivasi orang-orang untuk mencari harta ini dengan cara yang telah diperintahkan atau dibolehkan. Fahatha 'alal jiddi wal 'amal. Maka Islam memotivasi untuk semangat, rajin, ya, dan bekerja. Wa hadzara minal batalati wal kasal, dan melarang untuk vakum, nganggur dan juga malas. Fathus sail fi wajhi mubtagi rizqil halal wal malut tayyib, dan dibukakan jalur sebesar mungkin bagi orang-orang yang mau mencari rezeki dan harta yang baik. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf, surah nomor 7 ayat 32, Anda silakan buka. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadi wat-thayyibati minar rizq. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Yang artinya, katakan hai Muhammad, siapa yang mengharamkan perhiasan-perhiasan yang telah Allah siapkan untuk hamba-hambanya dan juga thayyibat minar rizq. Artinya rezeki-rezeki yang baik, makanan enak, pakaian bagus, kendaraan yang bagus, rumah yang bagus. Siapa yang bilang itu tidak boleh? Ini Allah yang mengatakan. Katakan hai Muhammad ke mereka, siapa yang melarang itu? Ya. Katakanlah itu semua untuk orang-orang yang beriman di dunia dan akan menjadi khusus buat mereka di akhirat. Maknanya apa? Pada saat di dunia mereka dapat kenikmatan, ya mereka boleh pakai mobil, rumah, makan yang enak, pakaian segala, silakan. Yang penting halal. Di akhirat juga mereka akan murni buat mereka. Karena orang-orang kafir, kalaupun ada penyaing mereka dari orang-orang kafir dunia, dari kekayaan, dari kelebihan prestasi dunia, mereka tidak akan bisa mendapatkan itu di akhirat. Mereka hanya dapat di dunia. Kalau kita orang beriman, di dunia dapat, di akhirat juga dapat. Ini luar biasa. Begitu juga beliau mengatakan dalam surah Al-Mulk, diangkat juga ayat 15. Ya. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibi wa kulu min rizqi wa ilaihin nusyur. Allah mengatakan, dialah yang telah menjadikan buat kalian bumi ini terhampar, mudah untuk dikelola, bisa diambil hasilnya, bisa bercocok tanam, bisa berbangun di atasnya. Ya. Maka jalanlah di muka bumi itu dan makanlah dari rezeki Allah. Allah sudah siapkan, silakan nikmati. Ya. Dan ketahuilah kalian akan dikembalikan kepadanya. Jika beliau mengatakan wa yaqulullahu subhanahu wa ta'ala, dan Allah juga yang maha suci dan maha tinggi berfirman dalam surah Al-Jum'ah ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan kalau kalian selesai mengerjakan salat Jumat, maka menyebarlah di muka bumi, ya. Apa yang kita lakukan ya Allah? Wabtagu min fadlillah. Kejar rezeki yang Allah sudah siapkan, karunia Allah siapkan. Dan ingatlah kepada Allah dengan, ya, atau zikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak agar kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Kata beliau, farattabal al-falahu ala talabir rizqil halal. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan di sini keberuntungan dan kemenangan bagi orang-orang yang mencari rezeki yang halal. Wa ada'u wajibut ta'at. Ya. Wa ala dzikrihi jalla wa ala, artinya dan juga digunakan menjadi sesuatu yang bagian daripada kewajiban dalam ketaatan-ketaatan. Kama anna al-amal wal mihna wa irtibatul insan biharfat yahtarifuha kullaha kanat min akhlaqil anbiya'i lahi wa rusuli. Dan juga bahwasanya berbuat amal, punya profesi, ya, kemudian juga ya, sibuk untuk mencari sesuatu yang halal, yang baik itu adalah bagian daripada akhlak para nabi-nabi dan utusan Allah. Faqad thabata anna Rasulullah SAW qala, dan telah benar ternukilkan bahwasanya Nabi SAW berkata, ma akala ahadun ta'aman khairun min an ya'kula min amali yadihi. Ketahuilah tidak ada sesuatu yang paling baik masuk ke dalam tubuh manusia dibandingkan dengan hasil kerjanya sendiri, hasil tangannya sendiri. Wa inna nabiyallahi Dawud kana ya'kul min amali yadihi. Dan ketahuilah Nabi Allah Daud makan dari hasil tangannya sendiri. Ya. Wa rawa Muslim anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala kana Zakaria alaihi salam najjaran. Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya Nabi SAW bersabda, Nabi Zakaria itu adalah seorang tukang kayu. Ya. Dia pandai mengerjakan ini dan tentu ditransaksikan. Maksudnya hidup dari situ. Waruwi anna Idris alaihissalam kana khayyatan yatasaddaqu bi fadli kasbih. Dan dinukil juga bahwasanya Idris alaihissalam, Nabi Allah, adalah seorang tukang jahit. Dan dia hidup, dia bersedekah dari hasilnya. Wa kana nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yabi' wa yashtari, dan Nabi kita Muhammad SAW transaksi jual beli, ya, menjual dan membeli, yabi' wa yashtari. Dan ini kita kadang-kadang luput dari kita, ya. Beliau dari masa hidupnya itu cukup lama dalam berbisnis, ya.
Dari umur dari 8 tahun pada saat meninggal pamannya kakeknya Abdul Muthalib dinaungi oleh pamannya Abu Talib. Abu Talib adalah orang yang miskin. Maka Nabi SAW mulai bekerja umur 8 tahun sampai umur 21 tahun. 8 tahun itu mengembala kambing, ya. Dan itu menerima upah, bekerja berarti ya. Bekerja pada saat itu Nabi SAW menjaga kambing, mengembalakan kambing mereka. Bayangkan dari 8 tahun sampai 21 tahun, ya. Itu kurang lebih 13 tahun Nabi SAW bekerja menjadi pengembala kambing. Bekerja untuk hidup dan juga membantu pamannya. Juga dikatakan setelah itu, dari umur 21 tahun beliau mulai masuk bisnis sampai menjadi Nabi di umur 40 tahun. Berarti 19 tahun. 13 tahun mengembalakan kambing orang-orang Mekah. 19 tahun dari 21 sampai 40 tahun sampai jadi Nabi itu bisnis. Dan jadi orang yang sukses. Gitu kan. Berarti 13 tahun ini teman-teman. Masa bekerja ya, dan juga 19 tahun masa bisnis mulai mengembangkan ya, usaha-usaha Nabi SAW itu cukup lama ya. Itu waktu yang cukup lama, itu berarti sekitar 32 tahun Nabi SAW bergerak terus ya, mencari hasil atau pendapatan alaihi salatu wassalam. Dan setelah 40 tahun tentu beliau fokus untuk menyampaikan risalah gitu kan. Walaupun Nabi SAW juga tidak pernah mengemis sama ya, orang-orang, beliau terus saja ya punya income tentunya ya. Setelah itu kemudian dikatakan juga wa yarhan wa yata'amal bi jami'i ta'amulatil maliyah. Beliau juga menggadai ya, dan beliau juga berusaha melakukan seluruh aktivitas yang bisa memutar harta itu. Wa qala yawman li ashabihi, dan beliau pernah satu hari bersabda kepada para sahabatnya, li'an ya'khudha ahadukum abhula, ketahuilah seseorang dari kalian mengambil potongan-potongan talinya, thumma ya'til jabal, lalu dia datang ke atas gunung, thumma ya'ti bihizmatin min hatab, lalu dia datangkan dari sana kayu-kayu kering, kayu bakar, kayu kering, fayabi'uha fayastagni bithamaniha, kemudian dia jual di pasar lalu dia hidup dari hasil jual beli itu, khairun lahum min an yas'alan nas, lebih baik daripada dia minta kepada orang, a'tuhu aw mana'uh, baik orang kasih ataupun orang menolaknya. Ya, kalau dia mengemis orang kasih atau dia menolak, tetap dia terhina gitu kan. Hadis ini riwayat Bukhari. Jadi motivasi, ayo kerja, bergerak. Masuk ke hutan pun. Ini kan perbuatan yang jauh, susah gitu kan. Walaupun hanya ngumpulin kayu-kayu kering, ranting-ranting, lalu dikumpulin, lalu diikat, lalu dijual di pasar sebagai kayu bakar. Itu udah cukup, lebih mulia. Imam Ahmad rahimahullah sering kali begitu. Beliau rahimahullah pergi ke sekitar ya, Baghdad, ada hutan, beliau datang sana, lalu beliau ambil pikul sendiri dan dilihat oleh orang-orang pasar. Bagaimana seorang Imam Ahmad rahimahullah di saat beliau menuntut ilmu dan pada saat sudah mulai menjadi rujukan pun, beliau masih bekerja. Kita fahami dengan hadits ini. Wa sahabatuhu ridwanullahi alaihim imtahanul mihan, dan para sahabat beliau, sahabat Nabi SAW ridwanullahi alaihim, mereka berprofesi, wa ba'u wasyaru, mereka jual beli, wa talabu rizqil halal, dan mereka mencari rezeki yang halal. Qala Sa'id bin Musayyib, maka seorang tabi'in bernama Sa'id bin Musayyib rahimahullah berkata, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yatjaruna fi bahri Rum. Ketahuilah bahwasanya para sahabat Rasulullah SAW mereka berdagang sampai ke lautan Romawi. Wa yaqulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan Umar bin Khattab berkata, ta'allamul mihna, ayo belajar profesi-profesi yang ada, keterampilan yang ada. Fa innahu yushiku an yahtaja ahadukum ila mihnatihi, karena nanti satu waktu mungkin dia butuh dengan profesinya atau keterampilannya itu. Wa kana Abu Darda radhiyallahu anhu la yukilu an-nara tahta kidrihi hatta tadma'a 'ainahu, dan Abu Darda radhiyallahu anhu menyalakan api ya, yang masak pancinya ya, sampai membuat kedua matanya mengeluarkan air mata. Artinya beliau ya, bisa saja jual makanan itu atau beliau makan, intinya beliau bekerja. Wa taqulu Aisyah radhiyallahu anha, kana Abu Bakar radhiyallahu anhu atjaru Quraisyin hatta dakhala fil imara. Ketahuilah bahwasanya, kata Aisyah radhiyallahu anha, ketahuilah bahwasanya Abu Bakar adalah orang Quraisy yang paling mahir dalam berbisnis sampai dia masuk ke pemerintahan. Pada saat jadi khalifah beliau sudah mulai fokus ke tugas baru, yaitu bagaimana menjalankan
amanah pemerintahan untuk menyebarkan keadilan di kalangan masyarakat. Wa ausa Qais bin Asim abna'ahu, lalu dia mengatakan, dan seseorang yang bernama Qais bin Asim telah mewasiatkan anak-anaknya inda wafatihi, pada saat dia sudah mau meninggal. Faqala, maka dia mengatakan, alaikum bil mal wastina'ah, kalian harus memiliki harta dan mengelolanya dengan baik. Fa innahu mambahatul karim, karena dia pendapatan yang baik. Wa yustagna bihi 'anil la'im, dan menyelamatkan dari keterpurukan. Wa iyyakum wal mas'alah, dan hati-hati kalian dari mengemis. Fa innaha akhiru kasbar rajul, karena itu pendapatan terakhir kalau betul-betul sudah bangkrut, gak punya apa-apa, segala macam, harus mengemis, apa boleh buat. Wa yaqulu Sa'id bin Musayyib rahimahullah, dan Sa'id bin Musayyib berkata, la khaira fi man la yatlubul mal, tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak mencari harta. Yaqdi bihi dainah, dia bisa melunasi utang-utangnya. Wa yasunu bihi 'irdah, dan dia juga memuliakan nama baiknya, ya. Wa yaqdi bihi dhimamah, dia penuhi kebutuhannya. Wa in mata taraka mirathan liman ba'dah, dan kalau dia mati dia tinggalkan sebagai warisan bagi orang yang datang setelahnya, anak-anaknya maksudnya. Wa qala ad-Dahhak bin Muzahim, Dahhak bin Muzahim rahimahullah berkata, syaraful mu'min salatu fi jawfil lail, ketahuilah kemuliaan seseorang mukmin justru pada saat dia sibuk salat malam. Wa izzuhu, dan kemuliaannya juga istighna'u 'anil nas, berlepas daripada ya manusia. Tentu ini dasarnya dari hadis ya, tapi beliau membacakan hadis ini sebagai prinsip hidupnya. Artinya hadis ini diriwayatkan Tabarani dengan sanad hasan ya, secara marfu. Namun Ad-Dahhak bin Muzahim membacakan hadis ini menjadikan ini adalah prinsip hidup saya loh. Lalu kata beliau kembali kepada perkataan penulis, innal amala wa in kana yasiran fa huwa khairu minal bitalah. Ketahuilah bergerak produktif itu lebih baik ya, walaupun sedikit, daripada orang yang vakum, nganggur. Wa khairun min intidharin nawal min ashabil mal, dan lebih baik daripada menunggu pemberian daripada orang-orang pemilik harta. Wa aswa' minhu su'al ashabil gina, dan yang paling buruk lagi kalau terus mengemis kepada orang-orang kaya. Li'annahum in a'tauhu baqiyatil minnatu ala dhahrihi yahmiluha, karena walaupun diberikan tetap aja ada kehinaan di pundaknya, dan seperti ada jasa. Wa in mana'u faqad ijtama' indahu su'atan, dan kalau ditolak pada saat dia mengemis, terkumpul padanya dua keburukan sekaligus ya, dhillil khayba wa dhillis su'al, hilangnya wibawa ya, dan juga terhinanya karena wibawanya tercoreng, dan juga mengemisnya, terhinai dengan mengemis, dua-duanya hilang. Yaqulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab juga berkata radhiyallahu anhu, maksabatun fi di'ana khairum min su'alin nas, mencari pendapatan walaupun sulit, susah sekali ya, lebih baik daripada mengemis pada orang-orang. Waruya an Luqman annahu qala li ibnihi, didukil juga dari Luqman, dan dia berkata kepada anaknya. Luqman, surah Luqman disebutkan dalam Al-Quran surah nomor 34. Ya bunai, wahai anakku, istagni bil kasbil halal, carilah pendapatan yang halal itu. Fa innahu maftakara ahadun illa asabathu ihda thalathu khisal. Ketahuilah tidak ada orang yang tidak mencari pendapatan halal, dan jumlahnya banyak, silakan, kecuali dia akan bisa kena satu dari tiga hal. Riqqatun fi dinihi, ini kalimat luar biasa, lemah agamanya. Orang yang tidak punya pendapatan, tidak punya pekerjaan, suka nganggur, tidur-tidur aja, mengemis-ngemis sama orang, lemah agamanya. Setiap saat bisa dibeli agamanya, hanya dengan sembako, hanya dengan apa, dia tinggalkan agamanya. Dan ini bahaya, rugi dunia, rugi akhirat. Sudah miskin dunia, juga di akhirat masuk neraka. Au dha'fun fi aqlihi, atau lemah akalnya. Subhanallah, orang yang produktif, orang yang selalu berusaha memikirkan dari masalah ke masalah, solusinya apa, kembangin usaha ini, kembangin usaha itu, renovasi rumah ini. Dia pasti selalu, karena menghadapi masalah, jadi dia selalu saja teman-teman sekalian punya ide-ide. Akalnya, otaknya itu ya bergerak. Dan itu membuat otak ini efektif ya. Dibandingkan dengan sebagian orang memang yang kalau orang biasa nganggur-nganggur malas itu lemah akalnya.
Kadang-kadang kalau kita ajak berpikir atau diskusi, dia tidak akan punya solusi. Karena memang dia biasakan vakum. Ini perkataan luar biasa. Ya. Awwahaun fi muru'atihi. Atau akan terhina di martabatnya. Ya, di wibawahnya. Wa'a'adham min hadha. Dan lebih besar lagi daripada 3 hal tadi itu, istighfafun nasu bihi. Manusia akan anggap remeh dia. Oh dia gagah, mau dia cantik, kalau nggak ada pekerjaannya, nggak ada hartanya, nggak ada yang lihat. Wa ta'awwadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min umurin katsiratin liyubayyina linnas madarrataha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berlindung dari banyak hal untuk menjelaskan kepada manusia tentang bahayanya. Wa yasta'inu billahi 'alal bu'd anha. Dan Nabi SAW berminta pertolongan kepada Allah agar dijauhkan dari hal-hal ini. Rawal Imamul Ahmad an Rasulullah SAW qala, Imam Ahmad meriwayatkan dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, ta'awwadhu billahi minal faqri wal qillati wal dhillah. Berlindunglah kalian semua kepada Allah dari, perhatikan, kefakiran yang pertama. Berarti orang tidak boleh miskin, Ustaz? Ya sebaiknya Anda berusaha untuk tidak miskin. Karena Nabi SAW mengatakan ta'awwadhu, berlindung kepada Allah, minta supaya jangan miskin. Ya. Wal qillah, dan kekurangan, wal dhillah, dan kehinaan. Dan subhanallah, ini 3 ini bersaudara, saudara kembar kalau perlu. Kapan orang miskin, maka akan kekurangan. Dan kalau kekurangan, maka akan terhina, susah. Apa boleh dan terpaksa mengemis pada orang. Ini bukan menghina orang-orang miskin, bukan. Kalau orang sudah berusaha, sudah ikhtiar, tapi ternyata dia juga masih susah hidupnya, itu berbeda. Ini kita bicara sekarang orang yang memang nggak mau bergerak, nganggur, malas, gitu. Dan kalau kita lihat dari dalil tadi ini, sebenarnya kalau orang itu ikhlas, tulus memang karena Allah SWT, saya yakin Allah akan bukakan kepada mereka pintu rezeki yang luar biasa. Hanya mau bergerak saja, produktif. Islam ini adalah agama yang menganjurkan agar seseorang itu produktif. Semua penganutnya begitu. Suruh bergerak. Warawan Nasa'i wa Abu Dawud, dan diriwayatkan juga oleh Al-Nasai dan Abu Dawud, ya. Annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi SAW bersabda, Allahumma inni a'udzu bika minal ju'i fa innahu bi'sad daji'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa lapar karena dia seburuk-buruk keadaan. Warawaya aidan annahu sallallahu alaihi wasallam qala, dan keduanya juga meriwayatkan, maksudnya An-Nasai dan Abu Daud meriwayatkan juga bahwasanya Nabi SAW berkata, itu bersabda, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat, ya, ajiz, putus asa, malas, ya, vakum, nganggur, dan juga malas, wal jubni wal bukhul, pengecut dan juga pelit, wa galabatid daini wa qahrir rijal, terlilit utang dan juga dikuasai oleh orang-orang. Dikuasai orang yang maksudnya vakum, akhirnya orang bisa mengaturnya semaunya sendiri. Lalu beliau mengatakan setelah menyebutkan dalil-dalil yang panjang tadi, innahu la yaliku birrajulil aqili an yarda li nafsihi an yakuna himlan 'alal mujtama'. Harusnya, kata beliau, seorang laki-laki yang cerdas, yang berakal, atau seorang yang berakal, dia tidak ridho terhadap dirinya untuk menjadi beban bagi masyarakat. Thaqilan la faidata min, membebankan orang lain dan tidak ada faedah yang bisa diambil darinya. Farigan anis syugul, nganggur, simpulannya itu, kosong dari pekerjaan atau kegiatan, aktivitas, ya. Yaqulu Umar radhiyallahu anhu, maka ini dikuatkan dengan apa yang Umar katakan radhiyallahu anhu, inni la ara ar-rajula fayu'jibuni syakluh. Aku melihat seseorang lalu aku kagum dengan wajahnya, penampilannya. Fa idza sa'altu anhu faqila la 'amala lahu saqata an 'aini. Kalau aku tanyakan, ada pekerjaannya enggak? Atau apa kerjanya orang itu? Dikatakan dia nganggur, maka jatuh di depan pandangan mataku. Maksudnya, aku jadi tidak menilai lagi orang ini. Ini perkataan Umar radhiyallahu anhu yang luar biasa gitu ya. Artinya beliau menilai justru orang seperti ini tidak baik, ya. Tidak baik.
Kemudian teman-teman sekalian, beliau juga berkata, bahwasanya Umar radhiyallahu anhu ya'ti ila qaumin qabi'ina fil masjid ba'da salatul Jum'ah. Bahwasanya Umar bin Khattab pernah menemui beberapa orang, satu kaum itu berarti 3 orang ke atas ya, yang sedang duduk-duduk santai di masjid selepas salat Jumat. Lalu Umar bertanya kepada mereka, apa yang kalian lakukan di sini? Lalu mereka mengatakan, nahnul mutawakkiluna 'ala Allah. Kami adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Faya'luhum bidarnihi. Subhanallah, ini anunya tulisannya kecil sekali ya. Maka Umar pun menegur mereka ya. Wa yanharhum, ya kecil sekali, mohon maaf saya memang di foto di handphone ini. Dan Umar pun memarahi mereka, menegur mereka, wa yaqul la yaq'ud ahadukum min talabir rizq. Dan beliau mengatakan, janganlah kalian, seseorang dari kalian duduk vakum, tidak mencari rezeki. Wa yaqul Allahumma rzuqni, lalu dia berkata, ya Allah berikan aku rezeki. Wa qad alima anna as-samaa la tumtiru dhahaban wala fiddah. Padahal dia sudah tahu bahwasanya langit tidak mungkin menurunkan hujan ataupun tidak akan pernah langit menurunkan hujan emas ataupun perak, gitu ya. Itu juga dikatakan yaqulu Muhammad Thawr, dan Muhammad Thawr juga berkata, karena Sufyan ats-Tsawri yamurru bina, bahwasanya Sufyan ats-Tsawri pernah melewati kami, wa nahnu julusun bil Masjidil Haram, sementara kami lagi duduk di Masjidil Haram. Yaqul ma yujlisukum, qulna ma nasna. Maka beliau mengatakan, apa yang membuat kalian duduk di sini nongkrong-nongkrong di masjid? Maka kami pun berkata, kami enggak tahu harus buat apa. Qala, maka dia berkata, utlubu min fadlillah, cari rezekinya Allah. La takunu i'alan 'alal muslimin, jangan kalian menjadi beban bagi kaum muslimin. Ya. Dan cukup banyak tulisan, atau masih ada tulisan-tulisan beliau di sini. Cuman saya tidak bisa bacakan semuanya teman-teman sekalian karena melihat kondisi tulisan belum memadai untuk itu. Tapi yang jelas kita bisa teman-teman sekalian mengambil kesimpulan dari apa yang kita sampaikan tadi. Bagaimana Islam memerintahkan kita agar produktif, bergerak. Ya. Dan tidak ada namanya dalam Islam itu duduk, pasrah. Nggak ada seperti itu. Kita boleh tawakal. Ya. Dalam arti kata, sudah ikhtiar, kemudian kita serahkan kepada Allah, ya. Tapi belum berusaha, duduk seperti tadi orang dulu di masjid, ya, dengan alasan sudahlah, sini aja kami mutawakkil, kami bertawakal kepada Allah. Lalu Umar marah kepada mereka. Lalu mengatakan, jangan kalian duduk seperti ini. Lalu dia mengatakan, ya Allah berikan saya rezeki. Padahal dia tahu langit tidak akan pernah menurunkan hujan emas ataupun perak. Artinya bergerak. Bergerak. Ada hadis juga yang luar biasa yang saya tiba-tiba teringat bagaimana Nabi SAW mengatakan kalau di tangan seseorang antara kalian ada bibit tanaman dan dia tahu besok kiamat, tetap dia tancapkan. Selama masih ada kesempatan bagi seorang muslim lakukan. Kesempatan belajar, kesempatan memperbaiki, kesempatan taubat, kesempatan meningkatkan, mengembangkan, silakan. Jangan pernah vakum teman-teman sekalian. Allahu a'lam.